Kegaiban Pulau Jawa memang tidak ada habisnya. Bahkan, dedengkot cikal bakal kejayaan Pulau Jawa tak bisa lepas dari kisah Syekh Subakir dan Eyang Semar atau Sabdo Palon yang bertarung secara gaib di puncak Bukit Tidar, Magelang, Jawa Tengah, pada tahun 1404 Masehi. Pertarungan sengit kedua tokoh ini tak dimenangkan oleh siapapun. Padahal, Syekh Subakir dan Eyang Semar Badranaya sudah bertarung selama 40 hari, 40 malam. Lantaran tak ada yang kalah, kedua tokoh ini memilih untuk berunding. Dari beberapa sumber, Syekh Subakir lalu diminta oleh Eyang Semar untuk menjelaskan apa itu Islam kepadanya. Setelah mendengar penjelasan Syekh Subakir, Eyang Semar sebagai pengayom tanah Jawa pun mengerti dan memahami apa itu Islam. Ini isi perjanjian Syekh Subakir dan Eyang Semar, jika dilanggar petaka di Pulau Jawa. Kegaiban Pulau Jawa memang tidak ada habisnya. Bahkan, dedengkot cikal bakal kejayaan Pulau Jawa tak bisa lepas dari kisah Syekh Subakir dan Eyang Semar atau Sabdo Palon yang bertarung secara gaib di puncak Bukit Tidar, Magelang, Jawa Tengah, pada tahun 1404 Masehi. Pertarungan sengit kedua tokoh ini tak dimenangkan oleh siapapun. Padahal, Syekh Subakir dan Eyang Semar Badranaya sudah bertarung selama 40 hari, 40 malam. Lantaran tak ada yang kalah, kedua tokoh ini memilih untuk berunding. Syekh Subakir lalu diminta oleh Eyang Semar untuk menjelaskan apa itu Islam kepadanya. Setelah mendengar penjelasan Syekh Subakir, Eyang Semar sebagai pengayom tanah Jawa pun mengerti dan memahami apa itu Islam. Meski demikian, Eyang Semar tidak rela jika adat istiadat dan budaya yang sudah ada di Pulau Jawa terkikis oleh ajaran dari luar. Sebab itu, Eyang Semar yang memahami keislaman meminta Syekh Subakir untuk tetap menjaga budaya kejawen. Hal ini dilakukan dengan tetap membiarkan orang Jawa melakukan hal-hal yang menjadi kepercayaannya. Salah satunya adalah keberadaan ajaran Budi, atau Kapitayan, yang masih menjadi pegangan orang Jawa. Syekh Subakir yang juga memahami apa itu ajaran Kapitayan, pun menyanggupi dan berjanji tidak akan memaksa orang Jawa untuk memeluk agama Islam. Sebab, Syekh Subakir dan Eyang Semar sama-sama sepakat bahwa Kapitayan juga merupakan pegangan budi pekerti yang akan menuntun orang Jawa tetap pada fitrahnya. Setelah keduanya sama-sama setuju, Syekh Subakir lalu melanjutkan perjalanannya untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sedangkan Eyang Semar memilih kembali ke pertapaannya. Adapun isi perjanjian antara Syekh Subakir dan Eyang Semar Bodronoyo adalah sebagai berikut. 1. Syekh Subakir dilarang menyebarkan ajaran agama Islam dengan memaksa apalagi dengan peperangan, biarlah masyarakat Jawa memilih untuk memeluk agama Islam atau tetap pada agama nenek moyang mereka. 2. Tetap menyampurkan adat dan budaya orang Jawa dalam tempat peribadatan agama Islam, di mana bentuk luar dari bangunan ibadah memiliki bentuk adat Jawa dan di dalam sebagai tempat penyebaran agama Islam. 3. Kerajaan Islam boleh berdiri di tanah Jawa namun dengan syarat raja pertama harus berasal dari keturunan agama campuran, maksudnya adalah misal ayah Islam dan ibu Buddha begitupun sebaliknya. 4. Membiarkan orang Jawa tetap dengan budi pekerti dan segala kepribadian asli orang Jawa pada umumnya. Namun jika orang Jawa sampai hilang Jawanya maka 500 tahun lagi Ki Semar akan kembali lagi untuk merebut tanah Jawa. Eyang Semar atau yang biasa disebut Sabdo Palon Noyo Genggong dalam beberapa kisah juga mengaku akan menagih janji pada Syekh Subakir pada 500 tahun kemudian. Hal ini dilakukan dengan kembali memunculkan kepercayaan orang Jawa kuno. Meski demikian, jika perjanjian tersebut dilanggar, konon akan memunculkan berbagai bencana alam di Pulau Jawa.